Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rona Riasma Oktobriariani, SST MKop. Saya adalah dosen tetap di program studi Sarjana Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelita Ilmu Depok. Saya menjadi dosen sejak tahun 2010, di mana saya menempuh pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Pajajaran. Menjadi dosen, saya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, sebagai salah satu bentuk penilai PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, maka saya akan memberikan video pengajaran mengenai mata kuliah kependudukan, KB, dan kesehatan reproduksi dengan pokok bahasan masalah atau gangguan pada kesehatan reproduksi wanita melalui konteks DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Dalam delivery, di mana saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, capaian pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan. Untuk interaction, saya menerapkan student center learning, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menggali lebih dan memperkaya sumber yang mereka dapatkan dengan metode berupa discovery learning dari berbagai macam sumber, contextual learning, brainstorming, serta diskusi tanya-jawab. Pada asesmen, saya melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian mahasiswa dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan pada mahasiswa sarjana kebidanan semester 5. Besaran SKS mata kuliah ini adalah 4 SKS dan 4 CPL, yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menjunjung tinggi etika profesi, nilai kemanusiaan, serta menghormati hak kesehatan reproduksi individu, keluarga, dan masyarakat. 2. Menguasai konsep teoritis kependudukan, kesehatan reproduksi, gender, hak reproduksi, keluarga berencana, promosi kesehatan, komunikasi, serta kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi sebagai dasar pelayanan kebidanan. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana serta mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah. 4. Mampu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana sesuai kewenangan bidan melalui komunikasi, informasi, edukasi atau KIE, konseling, pemilihan metode kontrasepsi, dokumentasi, pelaporan, dan rujukan sesuai standar profesi. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi serta keluarga berencana melalui penguasaan konsep kependudukan, kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan perempuan, program keluarga berencana, metode kontrasepsi, serta penerapan komunikasi, informasi, edukasi atau KIE, konseling, dokumentasi, pelaporan, dan rujukan sesuai standar profesi kebidanan. Pokok bahasan mata kuliah ini mengenai konsep dasar kesehatan reproduksi, aspek legal dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, indikator kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan, kesehatan reproduksi dalam perspektif gender, masalah gangguan kesehatan pada wanita, deteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi, psikologi dalam siklus kehidupan perempuan, gizi seimbang dalam siklus kehidupan perempuan, promotif dan preventif dalam kesehatan reproduksi berbasis primary health care, konseling pranikah dan menopause, kependudukan dan perkembangan program KB di Indonesia, macam metode KB, konseling pelayanan KB, dokumentasi, pelaporan, dan rujukan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Bahan ajar dari mata kuliah ini menggunakan buku ajar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
Aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan ini adalah 1. Teori, yaitu UTS 25%, UAS 30%, 2. Ujian praktik 20%, 3. Penugasan 15%, 4. Kehadiran 10%. Berikut video micro teaching saya yang akan dijelaskan melalui tatap muka. Demikianlah gambaran singkat implementasi DIE dalam mata kuliah kependudukan, KB, dan kesehatan reproduksi. Saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran demi menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Tepuk semangat. Semangatnya. Sudah pada absen? Sudah, Bu. Masuk semua ya? Masuk, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi kesehatan reproduksi. Ada yang masih ingat kemarin kita materi kita apa? Belajar tentang apa? Ayo. Ya, Zahra? Jadi minggu lalu kita itu membahas tentang kesehatan reproduksi, yaitu suatu keadaan fisik, mental, dan juga sosial yang utuh. Jadi tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun kecacatan pada sistem reproduksi. Bagus, tepat sekali ya. Berarti masih ingat ya teman-teman ya? Masih, Bu. Baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang masalah gangguan pada kesehatan reproduksi wanita. Nah, ini tujuannya adalah diharapkan mahasiswa mampu setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis masalah gangguan pada kesehatan reproduksi wanita. Kemarin Bu Rona sudah memberikan tugas ya untuk membaca materi yang akan kita ajarkan pada hari ini. Ada yang sudah mempelajari? Sudah. Atau ada yang sudah bisa membaca materi ini? Sudah, Bu. Sudah siapa? Bu. Misalkan Fitri, yang pertama ada infertil, Bu, terus ada PMS atau penyakit menular seksual, terus ada gangguan haid, terus ada kehamilan tidak diinginkan, sama penyakit radang panggul, Ibu. Baik, tepat sekali ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah infertilitas. Ada yang tahu infertilitas apa? Tidak subur, Bu. Ada lagi? Mandulan. Ada lagi? Tidak bisa hamil, Bu. Oke. Baik, infertilitas. Infertilitas adalah kegagalan dari pasangan suami istri untuk mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan seksual ya, tanpa menggunakan kontrasepsi selama 1 tahun. Ya. Infertilitas atau kemandulan adalah ketidakmampuan atau penurunan kemampuan menghasilkan keturunan. Ya, jadi ketidaksuburan atau infertil adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum memiliki anak ya, atau belum hamil, walaupun telah melakukan hubungan seksual secara rutin ya, 2-3 kali dalam seminggu dalam kurun waktu 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun. Ya. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa, Bu. Baik, next. Nah, infertil itu dibagi menjadi 2. Ada infertil primer dan ada infertil sekunder. Apa itu infertil primer? Infertil primer adalah pasangan suami istri ini belum mampu
dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual secara rutin, yaitu 2-3 kali dalam seminggu, ya, tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun, ya. Sedangkan infertil sekunder berarti pasangan suami istri telah atau pernah memiliki anak atau pernah hamil, ya, sebelumnya sudah memiliki anak, ya, tetapi saat ini belum memiliki anak atau belum hamil lagi setelah melakukan hubungan seksual selama 1 tahun, ya, dengan rutin, yaitu 2-3 kali dalam seminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun, ya. Jadi apa bedanya teman-teman untuk infertil primer? Perbedaan infertil primer sama infertil sekunder. Kalau infertil primer itu pasangan suami istri belum mampu atau belum pernah memiliki anak atau belum pernah hamil. Sedangkan infertil sekunder itu pasangan suami istri tersebut pernah memiliki anak atau pernah hamil, ya. Bisa dipahami? Bisa. Infertil primer dan infertil sekunder. Next, ya. Nih. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri itu dianggap infertil apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah pasangan tersebut berkeinginan untuk memiliki anak. Ya. Yang kedua adalah selama 1 tahun atau lebih berhubungan seksual, tetapi belum mendapatkan kehamilan. Nah, yang ketiga adalah frekuensi hubungan seksualnya itu rutin, ya, minimal 2-3 kali dalam seminggu, ya. Kemudian yang keempat adalah istri maupun suami tidak memakai alat kontrasepsi jenis apapun, ya, baik itu kondom, baik itu obat-obatan, ya, ataupun alat yang bisa mencegah kehamilan, ya. Ini adalah syarat-syarat yang dianggap pasangan suami istri itu mengalami ketidaksuburan atau infertil. Baik, next. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 60% sampai 70% itu pasangan yang telah menikah akan memiliki anak pada tahun pertama pernikahan mereka, ya. Sebanyak 20% akan memiliki anak pada tahun kedua dari usia pernikahan pasangan suami istri itu. Dan sisanya sebanyak 10-20% itu akan memiliki anak pada tahun ketiga atau lebih, ya, atau bahkan tidak memiliki anak. Meskipun suatu pasangan suami istri dinyatakan mengalami infertilitas, kondisi tersebut tidak selalu dialami oleh kedua pasangan, ya. Infertil itu dapat disebabkan oleh faktor dari istri atau faktor dari suami atau bahkan kombinasi, ya, baik faktor dari istri dan suami. Hal ini dapat dipahami karena proses pembuahan hingga terjadinya kehamilan itu membutuhkan interaksi antara sel telur dan sel sperma, ya, yang melibatkan kerjasama peran dari kedua pasangan baik suami dan istri. Oleh karena itu, gangguan pada salah satu pihak dapat mempengaruhi keberhasilan terjadinya kehamilan, ya. Next, kerjasama tersebut mengandung arti bahwa 2 faktor yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, suami memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang sehat, ya, sehingga mampu menghasilkan dan menyalurkan sperma ke dalam organ reproduksi istri atau wanita. Kemudian istri pun juga harus seperti itu. Istri harus memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang sehat, sehingga mampu menghasilkan sel telur yang berkualitas. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Apakah sudah
sudah paham? Paham? Paham ya. Baik, kita lanjut ya ke slide berikutnya ya. Jadi infertilitas tidak semata-mata terjadi kelainan hanya pada wanita saja, ya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa suami itu menyumbang 25-40% angka kejadian infertil, ya. Sedangkan istri, ya, itu menyumbang sekitar 40-55%, ya. Kemudian kombinasi keduanya itu berapa persen? 10%. Kemudian yang tidak diketahui penyebabnya itu menyumbang 10%. Ya. Hal ini dapat menghapus anggapan bahwa infertilitas terjadi murni karena kesalahan dari pihak wanita atau istri. Karena yang berkembang di masyarakat, apabila ditemui pasangan yang lama belum memiliki anak, itu yang disalahkan siapa deh? Istrinya. Ya. Ya. Kemudian berbagai gangguan yang memicu terjadinya infertilitas. Yang pertama adalah gangguan organ reproduksi, ya. Infeksi vagina. Jadi infeksi vagina itu bisa menyebabkan meningkatnya keasaman pada vagina, ya. Yang bisa menyebabkan apa? Kalau sperma masuk ke dalam vagina akan mati, ya, atau melemah. Kemudian infeksi vagina juga bisa mengakibatkan pengerutan pada vagina sehingga menghambat sperma masuk ke dalam vagina, ya. Itu infeksi vagina. Kemudian ada gangguan organ reproduksi, kelainan pada serviks akibat defisiensi hormon estrogen, ya. Hormon estrogen ini berfungsi untuk menghasilkan lendir atau sekret, ya. Ini pengaruhnya apabila lupusnya sedikit, lendir yang ada di serviks sedikit, ini akan mempengaruhi perjalanan sperma masuk ke dalam rahim. Kemudian yang ketiga adalah kelainan pada uterus. Nah, kelainan pada uterus itu misalkan ada mioma, ya. Ini bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pertumbuhan pada janin, ya, dan mengakibatkan abortus atau keguguran. Kemudian kelainan pada tuba falopi akibat infeksi. Nah, ini juga mempengaruhi yang bisa mengakibatkan sel sperma dan sel ovum tidak bisa bertemu. Ini adalah gangguan organ reproduksi, ya, yang bisa memicu terjadinya infertilitas. Kemudian yang kedua adalah gangguan ovulasi. Nah, gangguan ovulasi ini dapat terjadi karena ketidakseimbangan hormon FSH dan LH, ya, yang memiliki pengaruh besar terhadap ovulasi. Bila terjadi gangguan sekresi kedua hormon ini, hormon FSH dan LH, maka folikel mengalami hambatan untuk matang dan berakhir pada gangguan ovulasi. Sampai di sini kira-kira masuk nggak teman-teman? Paham tidak? Paham. Ya, bagus. Berarti kita next ya. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan implantasi. Wanita dengan kadar progesteron yang rendah mengalami kegagalan dalam mempersiapkan endometrium untuk nidasi. Jadi tidak mampu, ya. Fetusnya atau embrio awalnya itu tidak mampu bernidasi atau menempel ke dalam endometrium, ya, yang bisa mengakibatkan apa? Abortus atau keguguran. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan itu juga mempengaruhi, memicu terjadinya infertilitas, ya. Lingkungan yang seperti apa yang memicu infertilitas? Nih, paparan radiasi dengan dosis yang tinggi, kemudian asap rokok, polusi, zat kimia, pestisida. Nah, itu zat-zat ini mempengaruhi kesehatan reproduksi, ya. Bisa memicu terjadinya infertilitas atau ketidaksuburan. Kemudian
ditemukan infeksi pada organ reproduksi kita, itu harus segera diobati ya, harus serius ditangani. Kemudian beberapa zat dapat meracuni sperma, contohnya adalah asap rokok. Kemudian alkohol, obat-obatan terlarang itu juga mempengaruhi kesuburan atau kualitas dari sel sperma dan sel telurnya. Kemudian cara mencegahnya adalah berperilaku sehat, ya, seperti berolahraga, makan makanan yang bergizi, ya, menghindari stres. Nah, peran bidan komunitas terhadap tingkat kesuburan, fertilitas dengan menggunakan metode KB atau keluarga berencana. Ya. Untuk infertilitas, ini peran bidan adalah melakukan rujukan ya, sehingga pasangan infertil mendapatkan penanganan yang tepat. Ya. Jadi bidan itu fokusnya adalah upaya promotif dan preventif, ya, upaya promotif, preventif, kemudian deteksi dini, kemudian kolaborasi dan rujukan. Kemudian kita lakukan konseling tentang variasi dalam hubungan seksual, ya, cara kita mengedukasi pasangan tersebut untuk bagaimana cara menghitung masa subur. Kemarin kita sudah belajar ya, sudah ya, cara menghitung masa subur. Kemudian edukasi makanan yang dapat meningkatkan kesuburan suami dan istri dan mencari ketenangan psikologi. Ya. Kita memberikan, seorang bidan harus memberikan dukungan. Ya. Next, sekarang kita ke materi penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur yang penularannya terutama melalui hubungan seksual dari seseorang yang terinfeksi kepada mitra seksualnya. Ya. Nih, tanda gejala dari penyakit menular seksual atau PMS adalah keluar cairan keputihan yang tidak normal dari vagina atau penis, ya. Pada wanita itu terjadi peningkatan keputihan yang warnanya bisa putih sekali seperti susu, ya, atau kekuningan, ya, atau kehijauan, ya, dan berbau apa teman-teman? Busuk, ya, itu tanda infeksi, ya. Kemudian kalau pada pria ini rasa panas seperti terbakar, jadi sensasi rasa panas seperti terbakar atau sakit ketika dia kencing atau setelah kencing, ya, tandanya. Kemudian luka terbuka atau luka basah di sekitar alat kelamin atau sekitar mulut. Nah, itu tanda dari penyakit menular seksual. Ya. Terus ada lagi gelembung kecil-kecil, serta adanya lecet di sekitar alat kelamin. Ya. Kemudian ada kemerahan di sekitar alat kelamin. Itu tanda dari penyakit menular seksual. Nah, ada lagi rasa sakit di perut bagian bawah yang muncul dan hilang. Jadi hilang timbul seperti itu rasanya, rasa sakitnya, dan tidak berhubungan dengan menstruasi, ya, tidak berhubungan dengan menstruasi. Jadi ini bukan dysmenorrhea atau nyeri haid, ya. Kemudian bercak darah setelah berhubungan seksual. Tanda-tanda juga dari penyakit menular seksual. Kemudian anusnya gatal dan ada iritasi kemerahan. Kemudian ada pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan. Ya. Kemudian nyeri saat melakukan hubungan seksual. Kemudian terjadi demam, lemah, kulitnya menguning, dan rasa nyeri di sekujur tubuh. Kemudian kehilangan berat badan, dia sering diare, keringat dingin pada malam hari. Itu merupakan tanda-tanda dari
penyakit menular seksual atau PMS. Cara penularan PMS termasuk HIV/AIDS dapat melalui yang pertama adalah hubungan seksual yang tidak terlindungi, ya. Harus memakai kondom, ya. Penularan dari ibu ke janin selama kehamilan, ya. Jadi bisa menularkan, ya. PMS itu bisa ditularkan dari ibu hamil ke janinnya. Kemudian melalui transfusi darah suntikan atau kontak langsung. Itu cara penularan PMS termasuk HIV/AIDS. Kemudian cara pencegahan PMS atau penyakit menular seksual. Yang pertama adalah melakukan hubungan hanya pada pasangan yang setia. Jadi tidak gonta-ganti pasangan. Jadi harus setia pada satu pasangan. Kemudian menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual, ya. Bila terinfeksi PMS atau penyakit menular seksual, wajib mencari pengobatan bersama dengan pasangan. Jadi suami istri itu harus sama-sama bareng untuk diobati, ya. Gak bisa satu aja, gak bisa istri saja atau suami saja, tidak bisa, ya, harus dua-duanya. Kemudian menghindari melakukan hubungan seksual apabila ada tanda gejala dari penyakit menular seksual. Yang tanda-tanda yang kita bahas tadi, ya. Apabila mengalami tanda-tanda tersebut, jangan melakukan hubungan seksual. Sampai di sini dapat dipahami teman-teman? Paham, Bu. Kita next, ya. Kemudian perilaku yang beresiko tinggi terhadap penularan PMS termasuk HIV/AIDS adalah yang pertama adalah sering gonta-ganti pasangan seksual. Kemudian pasangan seksualnya mempunyai pasangan ganda, ya. Kemudian tidak memakai kondom saat melakukan hubungan seksual. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau bertanya? Saya, Ibu. Ya, silakan Intan. Ibu izin bertanya, bagaimana cara pencegahan infertilitas dengan pola hidup sehat? Baik, pertanyaannya bagus sekali, ya. Makanan yang mengandung asam folat, ya, dan kita mengurangi makanan-makanan yang mengandung lemak yang tinggi atau junk food atau makanan olahan. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Ya, Bu. Baik, kita masuk ke sesi kuis, ya. Disiapkan HP-nya. Kemudian sudah bisa dibuka? Sudah, Ibu. Baik, silakan mulai untuk mengerjakan. Kita kasih waktu 10 menit, ya. Siapa skor tertinggi ini, ya? 1. Yang kakak skor ketiga Jarang Balik Mas Yane. Untuk materi pada siang hari ini nanti bisa sudah saya upload di Siadat, ya. Nanti bisa diunduh atau di-download atau nanti saya kasih materinya ke PJ-nya, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Ketemu lagi kita minggu depan, ya, di hari Jumat jam 1, ya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.